Hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, setelah kita di masjid ini melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini, terutama insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji Al-Quran Al-Karim, kalam Allah yang mulia. Dan saya menasihati kepada diri saya pribadi yang terkadang bahkan sering lalai, dan juga saudara-saudari sekalian, untuk senantiasa mencermati dan merenungkan tentang waktu, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mengingat kesempatan hidup di dunia ini semakin lama bukan bertambah tetapi semakin berkurang. Sekarang ini di waktu maghrib, ini ujung di hari ini. Padahal di hari ini kita berada pada salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, masih hidup. Kedua, mati. Ternyata di hari ini, dari subuh tadi sampai maghrib satu hari ini, kita masih hidup karena memang takdirnya masih hidup. Besok belum tentu seperti hari ini. Besok seperti hari ini kita berada pada salah satu dari dua kemungkinan, antara masih hidup ataukah mati. Karena mati itu kita tidak tahu kapan datangnya, maka dengan merenungkan hal seperti itu akan menyadarkan kita, akan menyemangati kita untuk istiqomah, bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, dan senantiasa sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu pemikiran yang cerdas, yaitu senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian yang datangnya secara tiba-tiba, tidak terduga, dan kita semua tidak tahu itu kapan terjadinya, tapi pasti, ya. Makanya sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, sekalipun dhaif tapi maknanya benar, ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan dirinya, dan dia berusaha untuk maksimal dalam mempersiapkan bekal-bekal menuju kehidupan setelah kematian di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan juga berzikir selalu ingat tentang akhirat, dan semoga kita jangan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang lalai. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membahas tafsir Al-Quran surah Ali Imran, yeah. Di mana pada beberapa ayat sebelum kesempatan kajian kali ini kita
membahas tentang ahlul kitab, ya. Bagaimana perilaku-perilaku mereka yang tidak baik, yang menyimpang, dan juga ini sebagai bekal sekaligus secara khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga mendakwahi mereka agar memiliki bekal di dalam menghadapi mereka, dan juga kita tentunya sebagai umat beliau yang sampai zaman kita ini pun juga ahlul kitab masih ada dan cukup banyak, yaitu Yahudi terutama Nasrani, yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang belum mendapatkan petunjuk. Mereka masih tersesat, dan tentunya kita pun sebenarnya berkewajiban untuk bagaimana menyelamatkan mereka dengan mengajaknya kepada Islam, dan tentu kita membutuhkan ilmu terutama mengenai hal ihwal mereka, dan diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bahan di dalam berdakwah untuk mengajak mereka kepada Islam, di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, kemudian di surah Ali Imran juga, dan surah-surah yang lainnya. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, di ayat 81, Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah, ya. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi semua para nabi yang diutus, ya, mulai Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Isa alaihissalam, Allah mengambil perjanjian dari mereka semua, ya. Apa isi perjanjian itu? Nah, dilanjutkan pada kelanjutan ayat ini, lama ataitukum, nah, ketika aku, ya, memberikan kepada kalian, ya, kepada para nabi, ya, semua sebelum Nabi Muhammad SAW, min kitabin, berupa kitab suci, wa hikmatin, dan hikmah, thumma ja'akum rasulun, ya, kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Ini kalau dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua penafsiran, tetapi dua penafsiran ini tidak saling bertentangan, ya, saling menguatkan, saling menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan datang kepada kalian seorang rasul artinya setelah sebelumnya diutus seorang rasul, seorang nabi, akan disusul kemudian nabi rasul setelahnya, ya, karena semua agama para nabi, para rasul, ya, semua ajaran para nabi, para rasul itu sama, yaitu dinul Islam, Islam, ya, yang mana kemudian terus agama Islam ini eksis, tetap ada karena Allah yang menghendaki seperti itu. Di antaranya dengan cara Allah tetap, ya, mengutus para rasul secara berkelanjutan seiring dengan perjalanan waktu di setiap umat, ya. Jadi semacam boleh kita sebut estafet lah gitu, estafet, bersambung terus bersambung, ya. Namanya estafet itu kan bersambung yang dibawanya yaitu aja sama gitu, hanya dipergilirkan dari seorang rasul ke rasul berikutnya, seorang nabi ke nabi berikutnya, ya. Kecuali Nabi Muhammad SAW itu khatamun nabiyyin, ya, yaitu nabi terakhir, ya. Tidak ada lagi setelah beliau nabi rasul yang diutus ke dunia ini, karena nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, nabi yang paling dekat dengan terjadinya kiamat, nabi yang paling dekat dengan bubarnya alam semesta ini. Sehingga tentu tidak ada lagi kelanjutannya setelah Nabi SAW. Ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad SAW. Adapun sebelumnya adalah estafet, ya, seorang nabi rasul muncul menyampaikan dakwah Islam, nanti dilanjutkan lagi dengan nabi setelahnya, rasul setelahnya.
yang ajarannya pada intinya sama. Hanya ada sedikit-sedikit perbedaan dalam masalah penetapan syariat. Tentang masalah mungkin tata cara ibadah ada sedikit-sedikit perbedaan. Tentang masalah hukum halal haram ada sedikit-sedikit perubahan dan perbedaan. Ya. Nah, maka setiap nabi dimintai perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bahwa nanti akan ada ya nabi setelahnya, rasul setelahnya, yang nabi sebelumnya wajib untuk mendukungnya, wajib untuk menolongnya. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, di antaranya disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bahwa yang dimaksud dengan seorang rasul di sini adalah rasul terakhir. Tiada lain tentunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kabar tentang akan diutusnya rasul terakhir yang menjadi penutup dari dewan para rasul sebelumnya, itu pengabarannya sudah disampaikan sejak Nabi Adam. Ya, yang terus-menerus dikabarkan. Ya. Kalau dari sisi yang negatifnya tentang Dajjal ya, tidak ada seorang nabi yang diutus melainkan Allah akan menyampaikan tentang fitnah Dajjal, dan Allah menyuruh nabi itu untuk memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Ini yang negatifnya. Tapi yang positifnya kebalikannya, setiap nabi yang diutus ya, dimintai perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada umatnya. Dan yang paling dekat dengan kedatangannya ya, juga semakin kuat lagi untuk nanti mendukungnya, yaitu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua penafsiran ini tentu tidak saling bertentangan. Ya, kedua-duanya sama, kedua-duanya benar. Ya. Dan lebih khusus adalah penafsiran yang kedua, yaitu Rasul, akan munculnya Rasul yang terakhir yang menjadi penutup dari para rasul sebelumnya, ya, musaddiqun lima ma'akum, nah, yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian para nabi, membenarkan kitab-kitab suci sebelum kitab suci yang dibawanya, membenarkan ajaran ya yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Nah, ini coba kita pikir secara logika yang cerdas ya, menunjukkan Islam ini sekarang yang kita anut, kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, agamanya namanya Islam, ini agama yang hak, yang benar. Kenapa? Karena ada silsilahnya sampai kepada manusia pertama di muka bumi ini, sampai kepada Nabi pertama di muka bumi ini, yaitu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Coba kita pikir dengan logika yang cerdas. Ini menunjukkan agama Islam ini agama yang benar dari Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta yang hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sesuai dengan logika yang cerdas bahwa agamanya hanya satu, ya, dan diturunkan bukan di akhir-akhir dari perjalanan dan peradaban manusia, tetapi dari mula-mula munculnya manusia hingga sampai manusia di akhir zaman, ya kita ini, gitu kan. Agama kita ini sama dengan agama Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Agama kita ini sama dengan Nabi Idris alaihissalam. Agama kita ini sama dengan agama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama dengan kita. Nah, terutama ini ketika kita berdiskusi mungkin dengan ahlul kitab dalam rangka mendakwai mereka. Mereka juga ada nabi-nabi yang mereka agungkan dan mereka hormati. Nah, di antaranya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, itu pemimpin mereka dan pahlawan mereka, terutama dari kalangan Yahudi, yang membebaskan mereka dari penindasan dan kekejaman Fir'aun di Mesir dalam peristiwa Exodus itu,
melewati Laut Kulzum, Laut Merah. Ya. Kemudian sampai kepada Nabi Isa yang sangat dihormati, bahkan kebablasan, dikultuskan oleh orang Nasrani. Ya. Nah, agama kita ini sama dengan mereka. Maka ketika kita menawarkan kepada ahlul kitab, agama kita ini sesungguhnya harusnya bagi mereka kalau mau berpikir, ini kebenaran semata. Karena apa? Bukan agama yang baru dimunculkan. Ya, tetapi merupakan silsilah, kelanjutan dari agama nabi-nabi sebelumnya yang mereka juga mengakui dan tertera nama-nama nabi itu dalam kitab mereka. Itu Taurat dan Injil. Walaupun Taurat dan Injil yang sudah dimanipulasi, tetapi setidaknya masih tersisa sebagian kecilnya. Di antaranya penyebutan nama-nama nabi-nabi itu. Adam, Abraham, King Solomon, Nabi Sulaiman, Musa, Yesus. Ya, Yesus itu Nabi Isa. Ya, nah ini makanya alhamdulillah pada kenyataannya banyak, alhamdulillah, terutama di akhir-akhir perkembangan sekarang ini orang-orang Nasrani masuk agama Islam di Amerika, di Australia, di sebagian Eropa, di Rusia, Inggris. Nah, ya memang mereka orang-orang yang memiliki akal yang cerdas dan seharusnya seperti itu. Berpikir gitu. Diolah dalam pikiran mereka. Bahwa Islam ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ajaran yang sama dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Adapun yang beredar di sebagian negara-negara Eropa yang sejak mereka masih kanak-kanak itu didoktrin bahwa hati-hati jangan ikut agama Muhammad, namanya Muhammadisme, itu keliru. Islam ini bukan pahamnya Muhammad, pahamnya juga nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak tepat kalau disebut Muhammadisme. Jadi ada sebagian orang Eropa itu yang kafir, mereka tidak suka menyebut Islam, tapi apa? Muhammadisme, ajaran Muhammad. Seakan-akan dipahami apa? Ajaran ini ciptaan Muhammad, kreasi seorang Muhammad gitu. Maka disebut Muhammadisme. Nah, itu keliru. Ya, di antaranya dijelaskan di ayat yang sedang kita bahas ini. Allah mengambil perjanjian gitu, dari seluruh para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang telah kepada mereka Allah berikan kitab suci dan hikmah. Jika datang kepada mereka, tentunya yang paling dekat jaraknya dengan Nabi Isa, yaitu seorang rasul yang dijanjikan bagi mereka sebagai rasul akhir, rasul penutup, ya. Rasul untuk sekalian alam, pemimpin para rasul, yang contohnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis, sebelum Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit, beliau mengimami seluruh para nabi, menunjukkan beliau pemimpin para nabi. Dan di akhirat beliaulah yang diizinkan untuk menyampaikan syafaatul udma di mahsyar. Ketika sebelumnya manusia berbondong-bondong datang ke Adam, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, Musa, Isa, mereka semua berlepas diri, tidak sanggup. Terakhirnya mereka datang menuju Nabi Muhammad SAW, memohon agar memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka agar segera Allah datang mengadili mereka. Yang ini diistilahkan dengan asy-syafaatul udma. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sebelumnya sujud ya, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memohon kedatangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Angkat dari sujudmu." Ya.
isfa tu syafa, sampaikan syafaat, syafaatmu akan dikabulkan olehku. Dan juga Nabi SAW bersabda, ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Aku ini pemimpin seluruh Bani Adam. Namanya seluruh Bani Adam berarti pemimpin sekaligus juga dengan para pemimpin manusianya dari kaum yang berbeda-beda, yaitu para nabi, para rasul, berarti beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul juga. Ya, makanya ini berbeda daripada nabi dan rasul yang lainnya, ada keagungan yang lebih yang terletak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun mengambil perjanjian sejak Nabi Adam. Ya, ketika datangnya seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, maka apa? La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian benar-benar wajib untuk mengimaninya, dan kalian benar-benar wajib untuk menolongnya, mendukungnya. Nah, maka kiranya bagaimana orang ahlul kitab ketika diajak kepada Islam mereka menolak, padahal pemimpin mereka saja, para nabi, para rasul mereka itu sudah menyetujui perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka menyelisihi perjanjian para rasul mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di kelanjutan ayatnya, setelah meminta perjanjian itu, qala, Allah berfirman, a'aqrartum, apakah kalian setuju wahai para nabi? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mengambil kesepakatan dengan aku atas yang demikian itu. Bagaimana jawaban para rasul? Serempak semuanya sama. Qalu, mereka mengatakan, aqrarna, kami setuju, kami sepakat. Ahlul kitab tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisih kesepakatan nabinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikut kesepakatan siapa? Iya. Siapa yang mereka ikuti? Qala, Allah selanjutnya berfirman, fashhadu, maka saksikanlah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku, ini kita bisa berpikir di sini betapa agungnya di sini perjanjian ini, sampai apa? Aku di sini siapa? Allah. Ma'akum, bersama kalian para nabi, minasyahidin, termasuk yang menjadi saksi. Wah, ini persaksian yang sangat agung, karena apa? Bukan hanya disaksikan oleh para nabi, Allah bahkan ya menjadi saksi. Ya, ini harus difikirkan, terutama oleh ahlul kitab. Makanya dalam satu riwayat pernah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia membawakan lembaran-lembaran semacam suhuf. Lalu dia mendatangi Nabi SAW, wahai Nabi, ini saya membawa ringkasan dari isi Taurat. Langsung muka Nabi SAW berubah. Rona wajah Nabi SAW berubah, yang menandakan ketidakridhoannya. Lalu Umar merasa malu. Lalu ditegur oleh sahabat yang lain, tidak engkau melihat bagaimana rona wajah Rasulullah Muhammad SAW setelah engkau mengatakan demikian? Maka Umar merasa menyesal. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan, ya, sungguh jika di sampingku ini ada Nabi Musa, kalian malah mengikuti Nabi Musa, kalian tersesat. Kalian tersesat. Ya, Nabi Musa adalah Nabi yang diagungkan dan dihormati di kalangan Yahudi terutama, demikian juga Nasrani. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, seandainya Musa masih hidup bersama aku, maka tidak ada sedikit pun pilihan, melainkan beliau harus mendatangiku dan menolong dan mendukungku.
Nah, ini sesuai dengan ayatnya tadi, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari para nabi, para rasul. Nabi Musa ini nabi yang agung, yang besar lah dari kalangan Bani Israel. Seandainya dia hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga berislam sebagaimana Islam yang dianut dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib mendukung, menolong, berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya. Jadi kalau dipikir dengan logika yang cerdas, dikaitkan dengan sejarah, tentu bukanlah hal yang seharusnya menjadi hal yang berat untuk kemudian mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kelanjutan dari ajaran nabi-nabi mereka sebelumnya. Bukanlah ajaran yang baru. Ya, nah ini adalah ilmu ya, bagaimana kita menyampaikan kepada ahlul kitab di antaranya. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-82, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling setelah itu, nah ya berarti kan menyelisihi kesepakatan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Fasik dari bahasa Arab itu artinya bengkok, bengkok dari lurus ya, bengkok, menyimpang. Yeah. Dan kata-kata fasik itu maknanya bisa fasik asghar, bisa akbar, bisa fasik itu ya artinya kecil ya, segala penyimpangan atau orang yang biasa melakukan dosa itu disebut fasik juga ya. Tetapi bisa juga maknanya fasik besar, yaitu kufur, kufur besar. Mana di antara dalil? Ya ini dalilnya, ini ayat ini. Ya, orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dia kekeh mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, itu kufur dia. Bukan dikatakan sebagai seorang muslim, bukan dikatakan seorang yang mukmin. Ya, maka mereka itu disebut fasikun, maknanya apa? Kafirun, mereka kafir. Ya, karena dilihat dari konteksnya di sini bahwa ketika Allah menyebut kata fasikun, ya berkaitan dengan orang-orang yang mereka tidak sejalan dengan perjanjian Allah dan para nabi itu untuk mengimani dan mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu di ayat selanjutnya 83 Allah Ta'ala berfirman, afa ghayra dinillahi yabghun. Maka apakah selain agama Allah yang mereka cari? Agama Islam, agama Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Padahal kepada Allah lah berserah diri seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik dengan sukarela ya, maupun dengan terpaksa. Ya. Mau tidak mau semuanya kan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau semuanya akan takluk kepada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi yurja'un. Nah, diperkuat lagi dengan apa? Bahwa nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya milik Allah, berasal dari Allah, tentu akan kembali juga kepada satu-satunya yang memiliki mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah,
dan sesungguhnya kami ini semuanya akan kembali kepadanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan bukan permasalahan yang remeh. Bukan permasalahan yang kita remehkan. Ini adalah permasalahan besar. Ketika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, ya, maka hendaknya mencurahkan segala pikiran, daya dan upaya untuk beragama dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Ya. Dan ketika kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, hakikatnya Allah yang memilihkan kepada kita, dan itu adalah rahmatnya kepada kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalankan Islam ini. Segala urusan hendaknya yang terbesar, dan bahkan semua urusan hendaknya mengerucut kepada satu urusan, yaitu urusan agama, agama Islam. Inna ra'sa al-umur al-Islam. Sesungguhnya pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Yang mungkin tidak sedikit hamba-hamba Allah justru menomorssekiankan urusan agama Islam, lalu menomorsatukan urusan-urusan dunia. Padahal dunia sebentar lagi mau mereka tinggalkan. Ya, kalau kita mati berpindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat yang kekal abadi, sebelumnya transisi di alam barzah, semua urusan ditinggalkan oleh manusia kecuali satu urusan. Urusan apa? Urusan agama. Maka seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, yang mana Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang menyebutkan perjalanan ruh manusia semenjak dicabutnya oleh malakul maut, hingga kemudian roh itu setelah diangkat dikembalikan, ya, ke jasadnya dan kemudian dihidupkan kembali di alam barzakh. Dan datanglah dua malaikat Munkar Nakir, lalu mendudukkan si mayit, ya, mendudukkan si mayit. Kemudian apa? Dua malaikat bertanya. Pertanyaannya semuanya itu enggak ada urusan dunia, semuanya urusan agama. Tidaklah dua malaikat ini bertanya, kamu ketika di dunia profesimu sebagai apa? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Kamu kuliah apa enggak? Kalau kuliah IP-mu berapa? Gitu. Enggak ada. Gelarmu apa? Enggak ada. Kamu jadi orang kaya apa tidak kaya? Enggak ada. Tidak ada sama sekali pertanyaan yang sifatnya urusan apa? Duniawi. Hanya ada satu yang mereka tanyakan berupa 3 pertanyaan itu, yaitu apa? Urusan akhirat, urusan apa? Agama. Pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Urusan agama ini. Yang kedua, wa madinuka, apa agamamu? Urusan apa ini? Jelas ini, urusan agama. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Urusan apa? Urusan agama. Semuanya urusan agama. Sangat disayangkan kalau kemudian di dunia ini kita lalai, ya, sibuk mengurus urusan yang lain yang banyak, yang bermacam-macam, lalu meninggalkan satu urusan yang penting, yaitu urusan agama. Padahal urusan agama inilah yang kemudian akan dipersoalkan dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulai alam barzah hingga sampai yaumul hisab, yang nanti menentukan nasib manusia apakah di sorga ataukah di neraka. Berapa banyak di antara kita lalai dari urusan agama ini? Kalau diajak ngaji, nanti aja lah, masih sibuk. Sibuk apa kira-kira? Urusan duniawi.
Nanti aja kalau sudah pensiun saya masih sibuk. Bagaimana kalau pensiun hidup mendahului daripada pensiun bekerja? Kenapa ini? Hendaknya dipikirkan. Kita ini kan ya itulah harus banyak muhasabah diri, introspeksi diri. Kalau ngaji urusan agama, ya nanti kalau ada waktu longgar. Tidak melonggarkan waktu. Kalau nanti ada waktu, longgar. Berarti kalau tidak longgar waktunya, gak ngaji. Sudah. Insyaallah ini. Kedoliman kita ini. Kalau urusan agama ala kadarnya. Kalau urusan dunia, waduh luar biasa, dipentingkan. Kasihan. Siapa yang kasihan? Kita sendiri nantinya. Kita sendiri yang kasihan. Allah nggak butuh agama kita. Kita yang butuh agama Allah. Coba dipikirkan ini. Makanya kita membahas ayat ini kan. Ini penting sekali. Terpenting dalam segala urusan. Ahlul kitab, hendaknya kalian berpikir lebih bersungguh-sungguh. Dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena urusan beragama ini urusan yang terbesar, terpenting dalam hidup ini. Urusan yang dibawa mati. Adapun urusan-urusan yang lainnya ditinggalkan sama kita semua. Itu. Terkadang itu sikap meremehkan juga menghinggapi kita yang sudah beragama Islam ini. Kita tidak hanya berbicara orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Karena Al-Quran ini ibrahnya, pelajarannya bukan hanya secara khusus tapi secara umum juga untuk semuanya. Baik yang belum memegang Al-Quran maupun yang sudah memegang Al-Quran. Ya untuk kita kaum muslimin. Sebab terkadang kaum muslimin mengikuti sedikit-sedikit jejak-jejak orang-orang kafir. Nah ini satu hal yang perlu direnungkan dan didiskusikan ya. Urusan-urusan duniawi yang banyak sekali kita urus, tapi urusan satu agama tidak kita urus, tidak kita perhatikan. Keliru. Sesungguhnya seharusnya semua urusan mengerucut kepada satu titik, urusan agama. Saya mengurus bisnis ini karena apa? Biar saya bisa mendapatkan banyak pahala dan menunaikan kewajiban-kewajiban saya. Urusan apa intinya? Jadi urusan agama kan. Awalnya urusan dunia, tapi karena mengerucut kepada satu titik di atasnya, maka menjadi urusan agama. Berarti mendukung urusan agama. Silakan. Urusan dunia tapi nanti mengerucutnya kepada urusan agama. Saya harus kerja keras biar dapat uang banyak. Silakan, asalkan dengan cara yang halal ya. Nanti kan apa ujung-ujungnya? Untuk urusan agama. Untuk menafkahi diri kita sendiri, untuk menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi, lakukan lillahi ta'ala, jadi pahala urusan agama namanya. Bahkan kata Nabi SAW, pahalanya setara dengan orang yang jihad fi sabilillah. Silakan, bukan berarti kita antipati dengan urusan dunia yang lain, tidak. Tetapi hendaknya mengerucut kepada satu urusan, yaitu urusan apa? Agama. Untuk menunjang ibadah kita, untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, gitu. Silakan sesuai dengan potensi kita yang berbeda-beda ini, keahlian kita yang beragam ini. Tapi semuanya mengerucut kepada urusan agama. Iya. Ada yang pedagang, ada yang pebisnis, ada yang macam-macam lah. Punya urusan ini, urusan banyak, urusan dunia ini banyak, umur dunia itu banyak. Tapi sekali lagi, urusan agama ini yang nanti justru hanya itulah yang akan menjadi persoalan nanti di akhirat.
Iya. Sampai fase kehidupan akhirat selanjutnya kan. Ada namanya hisab. Apa sih hisab itu? Kan memilah-milah amal yang baik dengan yang buruk. Urusan apa itu? Urusan agama. Kemudian setelah itu ada mizan. Mizan apa? Dihadirkan timbangan amal. Nah, berarti kan apa? Urusan agama. Amal itu maksudnya beramal dalam bingkai agama Islam. Yang sesuai, bahkan diperintahkan, dianjurkan, jadilah amal soleh. Diletakkan di satu timbangan. Yang satunya adalah amal-amal yang menyelisihi Islam, bertentangan dengan Islam, menabrak, bahkan menyimpang dari ajaran Islam. Jadilah amal yang buruk, diletakkan di daun timbangan yang satunya lagi. Lalu ditimbang berat yang mana? Coba kita pikirkan. Maka Allah menyatakan, "Faman sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sampai nanti manusia melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Tidak ada di antara kalian melainkan pasti akan melewati sirat. Jembatan kecil menggelincirkan, dibentangkan di atas neraka, berujung surga. Yang menentukan itu urusan agama. Siapa yang selamat, yang beragama Islam, menjalankannya dengan baik, selamat meraih kesuksesan masuk surga. Masya Allah. Iya. Siapa yang kemudian tergelincir, terpeleset, masuk ke dalam jurang neraka, urusan agama, ketika menjalankan agama tidak benar, tidak baik, menyimpang dari tatanan agama Islam ini. Jadi urusan agama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam hati pikiran kita agama menjadi sebesar-besar urusan kita. Sebagaimana sebuah doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, yang mana dia menjadi benteng segala urusanku, menjadi pokok segala urusanku. Itu sesuai dengan doanya. Ya, dan ya terkadang bahkan mungkin sering kita meremehkan urusan apa? Agama. Malas, meremehkan, menomor sekiankan. Nah itu makanya disinilah kita perlu saling mengingatkan dan mengingatkan kembali. Apalagi untuk mengurusi urusan agama waktunya singkat. Sekarang pun pengajian sudah selesai waktunya. Begitu cepat waktu apa? Berjalan. Demikian nanti juga waktu kita hidup di dunia ini pasti akan selesai. Semakin lama semakin dekat dengan waktu selesai. Finish hidup di dunia ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya istiqomah di atas Islam, iman, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala kita lalai, Allah ingatkan kembali dengan caranya. Dikala kita menjauh dari agama ini, semoga Allah dekatkan kepada agamanya. Ya, dikala dalam hati ada semacam meremehkan urusan agama, Allah sadarkan hati kita. Dengan apapun caranya, terserah kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita mohon, yang kita minta dalam hidup ini. Karena sekali lagi sebesar-besar urusan kita yang menyangkut nasib kita dunia akhirat adalah urusan agama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Ya kita akhiri sampai di sini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.